Oke, baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, hidayahnya dan taufiknya yang juga masih ada dalam dada kita ini dan selalu akan kita bawa sampai nanti yaumil qiyamah, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Ya. yang mana wajib kita syukuri. Memang kenikmatan yang paling dahsyat di atas muka bumi dan juga di akhirat nanti. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di akhir hayat kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha. Salat Allah Nabi Muhammad SAW salat tersukan pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan hadirnya Rasulullah tadi kita bisa melaksanakan atau kita bisa mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah, yang mana ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan juga tentunya kita mensyukuri dengan hadirnya Rasulullah banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai akhir. Baik. Pada kesempatan kali ini jamaah bapak-bapak Masjid Bukhar Baru rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang ke-35. Kalau kita lihat di sini hadis ke-35, kita melihat di hadis Al-Fathu Al-Mubin Bishal Arba'in, yaitu hadis ke-35 ini menyatakan terkait tentang diberikan judul, yaitu akhwatul Islam wa hukukul Muslim. Jadi diberikan judul oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan judulnya di sini adalah akhwatul Islam wa hukukul Muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan pertalian Islam, wa hukukul Muslim, dan hak-hak Muslim, hak-hak seorang Muslim. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Baik, kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim, kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Baik, kita lihat keterangannya. Nabi dari sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat Abi Hurairah. Qala, maka Abi Hurairah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta, janganlah kalian saling hasud. Maksudnya apa? Ai la yahsudu ba'dukum ba'da, janganlah di antara kalian kelompok satu berhasud dengan kelompok yang lain. Hasud ini maknanya bagaimana? Artinya apa? Iri, dengki kepada orang lain. Ketika orang lain melakukan kebaikan, malah dicurigai. Atau bahasanya ada hal yang hasad dalam hatinya. Makanya hati ini tidak menjadi bersih, menganggap bahwasannya yang lain itu tidak benar. Maka la yahsudu ba'dukum ba'dan, wa asluhu bi ta'in. Khudifat ihdahuma takhfifan wa kadza fima ba'dahu. Wa hal hiya ta'al mudhara'ah atau ta'al kalimah. Maksudnya di sini ada ta'nya. Fi khilaf, di sini dibilangnya khilaf.
Jadi la tahasadu atau la hasadu, itu ada yang membaca atau hadfu ihdahuma takhfifan. Jadi ada yang bilang la hasadu atau la tahasadu. Apakah tak ini adalah ta'al mudhar atau ta'al kalimah dibilangnya? Fihi khilaf, ada perbedaan dalam bahasa Arab ini. Wa qad ajma'an nasu minal musyri'in wa ghairihim ala tahrimil hasad wa qubahi. Secara ijma, secara sepakat manusia bahwasanya kita tahu eh, haram untuk berhasad. Kenapa? Karena hasad ini penyakit hati. Wa qubhuhu dan juga buruk, hina. Nah, karena hasad ini bisa menghinakan seseorang atau diri masing-masing itu terjadi dalam hasad. Wa nusus syar'i al-waridah bidzalika katsiratun fil kitab wa sunnah. Bahwasanya banyak sekali nusus atau teks-teks syara yang memang menerangkan akan buruknya hasad. Maka kayak contoh banyak sekali. Contoh diantaranya di antara Al-Quran dan juga Sunnah. Misalnya ini dari Sunnah, dari hadisnya Rasul. Iyyakum wal hasada. Kalian harus menjauhi hasad. Fa'inal hasada ya'kul hasanat. Sesungguhnya hasad, yaitu perkara hasad dalam diri ini, ya'kul hasanat, yaitu memakan, menghabiskan, melahap hasanat, kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hataba. Sebagaimana ta'kulun nar, api itu melahap, api itu memakan, api itu membumi hanguskan, al-hataba, yaitu hatab. Apa itu hatab? Hatab itu apa namanya, kayu kering, hatab namanya. Au qala asyab, atau dibilangnya asyab. Asyab ini dibilang apa namanya, rumput kering. Rawahu Abu Dawud Al-Hakim wa ghairuhuma. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Nah, di sini pada hal yang pertama, pada subbab yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini dibilang akhwatul Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu tali persaudaraan Islam dan juga hak-hak muslim. Nah, pertama itu ternyata apa? Jangan berlaku hasud, la tahasadu. Itu disebutkan. Wa ikhraju Ahmad wa Tirmidzi, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, dibilang dubba ilaikum da'al umami qablakum al-hasadu wal baghdha hiya al-haliqatu haliqatud din la haliqatus sya'ri walladzi nafsi biyadihi la tu'minu hatta tahabu al-hadis. Ini hadisnya yaitu Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Di antara kebanyakan di antara umat-umat yang lalu, kalian hendaknya berwaspada. Apa itu yang membuat umat-umat terdahulu itu hancur atau rusak? Dibilangnya apa? Ada dua hal itu, al-hasad wal baghdha, yaitu sifat hasad dan juga sifat baghdha, yaitu berselisih dan juga pertengkaran. Wal baghdha yal haliqah, sedangkan baghdha itu haliqah. Haliqah itu kayak semacam apa ya? Mengikat atau mencekik. Baghdha itu mencekik. Halikotuddin, yaitu mencekik akan agama ini. La halikotus sya'ri, bukan pencekik atau yang bocong rambut itu bukan bocong rambut. Alladzi nafsi biyadi, demi zat yang mana aku di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la tu'minu hatta tahabu, jangan, tidaklah beriman di antara kalian kecuali apa, atau sampai kalian apa, saling mencintai. Maka diperintahkan kita untuk saling mencintai. Seorang muslim dengan muslim mencintai satu dan yang lain dengan apa? Landasan Islam, landasan ukhuwah Islamiyah, landasan akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan di sini. Wa huwa lughatan wa syar'an. Maksudnya dari hasad itu apa? Dibilangnya tamanna zawalun ni'mah al-mahsud wa wa'uduha ilaika. Wah, ini maksudnya hasad itu disebutkan apa secara bahasa? Yaitu dibilangnya tamanni zawali nikmah, yaitu berangan-angan akan hilangnya nikmat kepada orang yang dihasuti, wa'uduha ilaika, dan kembali kepada engkau, itu hasud. Maksudnya apa? Yaitu berharap bahwasanya kenikmatan kepada orang lain yang kita hasuti itu hilang atau lenyap.
dan dia balik kepada diri kita, itu hasud. Jadi kayak semacam sudah sangat parah sekali. Loh, Allah ini nggak adil. Kenapa tetangga malah yang diberikan TV baru, diberikan mobil baru, rumah baru. Nah, itu maksudnya hasud. Kenapa? Karena bahkan tidak meridhoi bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada orang lain. Menganggap atau menginginkan bahwasanya nikmat kepada orang lain itu hilang. Dan dia kembali kepada, kok nggak kepada saya? Itu kurang ajar. Ini sifat hasud dalam hati ini bahaya sekali. Jadi apa ya, agar orang lain itu menderita. Jadi kayak bahasa itu tertawa dalam penderitaan orang lain dan sedih akan dari kenikmatan orang lain. Itu kan aneh. Bahasanya kita diperintahkan atau apa namanya dianjurkan untuk apa? Ya untuk saling mencintai. Kalau ada di antara keluarga kita, kalau di antara rekan kita, saudara kita, kerabat kita, jamaah kita mendapat kenikmatan, maka kita senang. Bukan malah iri, bukan kita hasud. Itu yang menjadi masalah. Man min hasuda yahsudu atau yahsidu. Dari kalimat hasuda yahsidu atau hasuda yahsudu. Bidhammi ainin mudhara'atin atau dengan dhammahnya hasuda yahsudu wa kasriha atau yahsidu. Hasdan ay hasadan litahrik wa hasadatan yata'adda nafsahu wa bihi ala. Ini dibilang fi'il muta'addi yata'adda nafsuhu. Jadi memang ini fi'il muta'addi. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini. Sedangkan ada satu pernyataan, satu hadis dari Rasulullah, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Al-hadis. Yang kita tahu di situ kan maksud la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad ke dalam dua hal itu. Maksud hasad di sini bukan hasad yang buruk, tapi apa? Iri atau maksudnya kita ada motivasi untuk seperti itu. Yang contohnya itu apa? Yaitu orang kaya yang hartanya diinfakkan di jalan Allah, dan juga yang kedua orang yang diberikan hikmah yang dia bisa memahami Al-Qur'an dan akhirnya dia mengajarkannya. Maka kita wajib untuk iri. Iri maksudnya apa di sini? Maksud yang disebutkan la hasada illa fisnata ini itu maksudnya adalah yaitu ingin kita sampai level itu. Faisa ibahatan lil hasad fihima. Maksud dari la hasad illa fisnata ini itu tidak maksudnya adalah boleh untuk berlaku hasud. Hasud di situ bukan makna hasud yang di sini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi, yaitu pada level tertentu kita ingin seperti itu. Kita melihat orang kaya, yang orang kaya itu Masya Allah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah sekali dermawan. Maka kita termotivasi dah. Maksud hasad dari situ adalah termotivasi. Kita ingin kalau misalkan Allah SWT berikan kita rezeki yang berlimpah, maka kita banyak-banyak bersedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pelit gitu. Yang kedua, ngelihat orang pinter, ngelihat orang cerdas, lihat orang yang diberikan hikmah, orang yang diberikan ilmu pengetahuan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bagus, pemahaman Al-Qurannya bagus, indah tata cara bacaannya, tutur katanya baik, maka kita hasut. Hasut maksudnya apa? Kita maksudnya ingin seperti apa yang beliau-beliau itu dapatkan. Atau kalau tidak kita ya anak keturunan kita, saudara kita. Nah, itu dia. Li'annahu la yubahu biwajhin minal wujuh. Maka maksudnya hasad itu tidak ada satupun yang diperbolehkan. Nah, dari beberapa aspek itu nggak ada ceritanya hasad boleh. Yang dimaksud hasad itu bukan hasad yang dimaksudkan di sini, tapi adalah keinginan untuk mencapai level itu. Wa inamal muradu bihi al-ghabtah. Nah, al-ghabtah itu senang. Ghabtah atau ghibtah sama. Orang baca ghabtah atau ghibtah sama. Yaitu senang, gandrung itu. Laisa syai'un minad dunya haqiqatan bil ghabtah alaihi illa hataini al haslatani. Dibilangnya tidak ada sesuatu di dalam dunia ini yang secara hakiki yang disenangi. Kecuali apa? Hatani al haslatani, yaitu dua hal ini, yaitu apa? Al ilmu, yaitu ilmu, pengetahuan. Maka di dunia ini yang kita pernah sebutkan bahwasanya ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan dia apa-apa yang ada di dunia ini semua terlaknat. Kecuali apa? Illa dzikrullah wa walahu. Kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang walahu. Dibilangnya au aliman au muta'alliman. Orang yang alim atau muta'allim.
Dua hal itu. Wa infaqul mal, yaitu ilm, pengetahuan itu tidak terhinakan di dunia ini. Yang kedua, wa infaqul malu fi sabilillah, yang juga menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta-hartanya. Yang kita hari ini semakin dekat untuk Idul Kurban, maka kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan cara Idul Kurban, yaitu berkurban di sisi Allah, itu juga termasuk kategori infak al-mal. Nah, ada juga beberapa orang yang sedih. Ini ada satu satu cerita ya. Ada cerita tuh kadang-kadang uang saya habis. Kenapa habis? Gara-gara saya bawa bapak ibu saya ke rumah sakit ngobatin. Lo itu malah seneng. Senengnya apa? Karena harta kita tasarrufkan untuk orang tua kita. Maka harusnya seneng. Nah, itu di situ. Jadi malah jangan berkeluh kesah. Kenapa? Artinya harta kita ini kita tasarrufkan, kita keluarkan, yaitu dengan cara jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu ya. Dan kita sebagai orang tua juga jangan terlalu mengharap. Yang jadi masalah itu apa? Misalkan ya, anggap saja kita dulu sudah mendidik anak kita, terus tahu-tahu anak kita sudah independen. Tahu-tahu misalnya bulan pertama dikasih sejuta, tahu-tahu satu ketika tidak dikasih sejuta. Terus bilang, lo udah lupa akan kasih sayangku. Enggak kayak gitu. Jadi bahasanya itu jangan terlalu mengharap sama manusia. Tidak boleh seperti itu. Ya, normal-normal saja. Kalau diberi anak senang sekali. Kalau enggak ya husnudzon. Jangan malah enggak. Wa faraqat al-hasadu bi an bi anna fihi ma tamanni misla ma lil ghairi tamanni zawalata anhu. Maka yang dimaksudkan yang disebut dengan hasad pada dua hal itu beda dengan hasad yang dicela oleh Rasulullah. Yaitu apa? Yang dimaksud kalau yang kita tahu tamanni di sini bukan untuk tamanni masuknya di sini adalah harapan atau angan-angan agar nikmat itu kan, tapi dibilangnya walaysa yafiya illa tamanil awal faqat. Maka maksudnya itu ingin kita bisa level pada seperti itu. Jadi kalau Allah takdirin kita menjadi orang kaya, kaya yang soleh, kaya yang kelas-kelasnya seperti Utsman ibn Affan, kelas-kelasnya Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya yang sangat-sangat soleh menafkahkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang alim sebagaimana Ali bin Abi Thalib, orang alim insyaallah. Wajhu dhammihi wa qubhihi annahu i'tiradun 'ala al-haqqi wa munadatat wa mu'anadatun lahu. Mu'anadah. Dibilangnya annahu i'radun, yaitu i'rad, menentang, 'ala al-haqqi, yaitu menentang akan perkara hak, wa mu'anadatun lahu. Mu'anadah itu keras kepala. Ya sama menentang lah, keras kepala. Haitsu an'ama 'ala ghairihi ma'a muhawalatihi naqdi fi'lihi ta'ala wa izalatu fadlihi wa min thamma qala Abu Tib fit tawil. Ini ada pernyataan. Jadi maksudnya gini, kok bisa ya Allah memberikan kenikmatan pada orang lain? Ya, kurang ajar, masa gitu bilangnya. Ma muhawalati naqdi fi'lihi ta'ala wa izalati fadlihi. Dan bahkan uh, ingin mengubah atau ingin memindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada seorang hamba agar hilang. Wa izalati fadlihi, dan juga menghilangkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak. Makanya jangan sampai jadi orang hasud. Maka yang paling penting itu apa? Seorang laki-laki itu menjadi sangat penting sekali kalau ingin memilih istri. Makanya kalau kita nanti punya mantu, punya anak itu, lihat jangan sampai punya kategori yang hasud, suka hasud. Apa? Yaitu apa? Bahasa kalau orang Jawa dibilang delap. Delap itu pengenan. Tetangga punya motor, pengen beli motor. Itu yang kayak di kampung-kampung kayak gitu. Jadi misalkan istrinya bilang, Mas, beliin motor, tetangga punya motor. Lah kan kayak gitu. Ya jangan kayak gitu. Atau bahkan salah. Allah salah, langsung ngasih motor ke dia, nggak bener. Ya enggak kayak gitu. Nah, itu enggak betul. Nah, ini bilang. Ini ada satu pernyataan waqala Abu Taib wa adzlamu ahlil ardi man kana hasidan. Dan sedolim-dolimnya orang di atas muka bumi ini, ahlil ardi man kana hasidan, yaitu orang yang hasud, orang yang pengen nikmat Allah hilang dari orang lain dan ingin kembali datang kepadanya. Liman bata fi ni'maihi yataqallab, yang mana pengen dia nikmat-nikmat Allah itu tertukar di antara seorang yang lain. Itu ini nggak betul. Nah ini yang menjadi masalah adalah orang-orang hasud. Kenapa kok nggak mobil yang diberikan kepada saya? Lo nggak kayak gitu.
Bisa jadi ketika Allah berikan mobil kepada kita, itu menjadi masyakkah, itu menjadi kesulitan, bahkan menjadi hisab yang berat. Maka kadang-kadang kita nggak pernah berpikir, ini harta nanti dihisab apa enggak ya? Ilmu ini misalkan dapat pengetahuan, bagaimana cara untuk memanfaatkannya? Nah, itu perlu. Wa minal hikmati annal hasuda la yasud. Dengan ada kata-kata hikmah dibilang annal hasuda la yasud. Sesungguhnya orang yang banyak hasad dalam hatinya itu la yasudu. Dia tidak akan pernah mulia di atas muka bumi ini dan juga di akhirat. Laqad ansyada da'il hasuda wa ma yalqahu min kamdih. Kafaka minhu lahibun nari fi kabdih. Inna lumta za hasadin nafasta qurbatahu wa in sakatta wa in sakatta faqad azabtahu biyadih. Nah, ini ada pernyataan ya, ada nasyidnya ini, nasyidnya. Tinggalkan hasud dan apa-apa yang yalqa min kamdihi, apa-apa yang berkenaan tentang hasud tersebut. Kafaka minhu lahi benar, maka cukuplah bagimu kenapa? Yaitu lahapnya api atau berkobarnya api dari apa? Min kamdih, dalam hati Anda. Jadi seakan-akan kalau kita memiliki sifat hasud itu dalam hati itu bergejolak hati, bergejolak hati, tidak pernah tentrem, tidak pernah ayem, tidak pernah, itu yang menjadi masalah. Nah, kalau memang ada hasud dalam diri kita, maka nanti akan menimbulkan kurubat. Itu rasa kurubat, rasa tidak tentram, rasa risau, rasa macam-macam lah. Wa in sakata faqad adabtahu biyadi. Nah, maka jelas sekali jangan seperti itu. Wa mimma yudahu dilmahu wa mimma yudahu dulmuhu atau dulmuhu annahu yalzimuhu an yuhibba limahsudihi ma yuhibbu li nafsihi wa huwa la yuhibbu laha zawala ni'matih. Maka yudahu dulmu yang paling jelas kedolimannya apa? Annahu yalzimu an yuhibba lil mahsudi ma yuhibbu li nafsihi. Itu mencintai limahsudihi, orang yang dihasutkan itu, ma yuhibbu, apa-apa yang dia cintai li nafsi untuk dirinya. Wa huwa la yuhibbu laha, dan dia tidak mencintai laha kepada nikmat, zawalu ni'matiha, yaitu hilangnya nikmat tersebut. Faqad asqata haqqa mahsudi alaihi wa anna fil hasadi ta'ibun nasa wa huznahu. Sehingga dalam hasud itu yaitu apa? Jiwa ini menjadi ta'ab, menjadi lemah, menjadi payah, wa huznahu, dan juga sedih. Ya, itu kalau orang-orang banyak hasad dalam hatinya itu kayak gitu. Tidak bisa tentram, tidak bisa yansoreh sodrahu, tidak bisa aman, tentram, ayem, kayak gitu. Gitu. Min ghairi faidatin wa bitariqin muharramin. Oh huwa tasarrufun radiyah. Karena ini perkara hati yang tidak ada faedah, tidak ada faedah sama sekali. Wa bitariqin muharramin, dengan cara yang haram juga. Wa huwa tasarrufun radiyah, dan ini termasuk perkara atau tindakan-tindakan yang radiyah, yang hina. Dibilangnya dalam Al-Qur'an, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, al-ayah. Dan banyak di antara orang-orang itu berhasad kepada orang lain ala ma atahumullah, atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, berikan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaan, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Summal hasadu wa in rakaza fit tab'i al-bashari il al-insanu bitab'ihi yawaddu alla yafuqahu ahadun min jinsi fi syai'in min al-fadail yaqsimu ahlahu ila aqsam. Lah, ini ada yang unik diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Summal hasad, kemudian hasad itu, wa in rakaza fi tab'il bashar, kalau kita fokus, kalau kita berdiskusi dari tab'ul bashari, yaitu secara naturalnya manusia atau tabiah aslinya manusia itu apa? Manusia itu secara alamiahnya ya waktu alla yafuta hadun, senang kalau tidak ada satu di antara yang lain, itu apa? Melebihi dirinya, fi jinsi, dari jenisnya, fi syai'in minal fadail, dari sesuatu atas fadilah-fadilah. Ini menjadi masalah. Jadi secara naluri basyariah kita itu ada satu di mana orang lain tidak boleh lebih tinggi daripada kita. Itu harus kita injak betul. Makanya kadang-kadang orang kaya, ada orang kaya lebih di atasnya. Itu kadang-kadang iri, hasud.
Ada orang tanda kutip diberikan karunia lebih, anak lebih, dia hasuti. Nah, ini yang nggak betul. Karena secara tobiah manusia itu orang nggak mau ada orang lain yang lebih utama daripada dirinya. Tapi di sini dibagi menjadi beberapa kesempatan. Aminhum man yas'a biqaulihi wa fi'lihi fi naqli ni'matil mahsud ila nafsi. Ada yang diantaranya beberapa golongan, yaitu sengaja dengan perkataan dan juga perbuatannya agar nikmat itu terpindahkan kepada dirinya. Aufi mutlaqi aufi mutlaqi naqlihi wa huwa syarrihima wa ahbathihima, dan yang buruk sekali. Jadi kalau udah hasud pada level ini buruk sekali, yaitu dia mengucapkan perkara-perkara agar nikmat itu hilang, agar orang yang mendapatkan nikmat itu rasa resah dan berpindah kepada dirinya. Uh, Maka ini termasuk kategori yang paling buruk. Minhum man lam ya'mal bi muqtada hasadihi wa lam yas'a 'alal mahsudi biqaulin wala fi'lin. Tapi yang kelompok yang kedua, orang dia tidak melakukan sesuatu terkait tentang perkara hasud dia, dan dia juga tidak melaksanakan kepada mahsud itu dengan perbuatan atau perkataan dan perbuatan. Wa anil hasan ana hadza ghairu asim. Tapi dibilangnya ini dibilangnya ini masih cukup baik. Dibilang waghairu asim, dan ini tidak berdosa. Waru ya marfu'an wujuhin dhaifah, tapi diriwayatkan secara marfu dengan beberapa aspek dhaif, yang dhaif ya, belum yang apa namanya? Uh, jelas. Artinya secara dhaif. Ini perkaranya masih dhaif. وطاهر أن محله من عجز عن إزالته من نفسه وجاهدها في تركه ما استطاع بخلاف من يحدث به نفسه اختيارا ما تمني زوال نعمة المحسود، وهذا لا شك في تأثيمه بل تفسيقه، وإن قال بعضهم هذا شبيه بالعزم المصمم. Wafil iqabi bila khilaf, dibilangnya wafil iqabi bihi khilafun bainal ulama. Sedangkan dohirnya dibilangnya mahallahu in ajuza an izalatihi min nafsihi wa jahadaha fi tarkihi mastata. Maka yang jelas kalau kita ada perasaan seperti itu, maka kita wajib untuk berusaha betul menghilangkan dalam diri kita sebisa mungkin. Jangan sampai keluar perkataan, keluar satu perbuatan, terus dalam hati ini merasa gitu loh. Ada hasad-hasad itu, maka harus keluar. Bi khilafi man yuhaddisu bi nafsihi ikhtiyaran amata min zawal ni'mat maksud wa hadza la syakka fi ta'simi. Tapi kalau ada orang yang sudah mengucapkan dalam lisannya, maka dibilangnya ini ta'sim, fi ta'simihi, berdosa dia. Maka kadang-kadang kan ada lihat itu. Maka kalau dalam hati dibilangnya belum berdosa, tapi itu harus dilawan terus. Minhum man idza hasada, dan di antara beberapa orang atau minhum dari golongan manusia, man idza hasada, orang ketika berhasad, lam yatamanna zawal ni'mal maksud, yaitu tidak menginginkan hilangnya nikmat kepada orang yang dihasudi itu. Bal yas'a fi iktisabi misli fadail, dan tapi kadang-kadang orang pengen apa? Punya motivasi, kok dia bisa. Dan dia ingin betul sampai pada level tersebut, misla fadhili, dari kefadilahan orang tersebut. Fa in kana dunyawiyatan, biarpun dalam aspek fa in kanat dunyawiyatan, aspek keduniaan. Fala khaira fi, tapi kalau ini juga tidak ada kebaikan kalau aspek dunia. Au diniyatan, tapi kalau diniyah fa huwa hasanun. Kalau untuk perbuatan aspek keagamaan itu menjadi bagus sekali. Misalkan kita ketemu ada orang soleh alim, masya Allah, wajahnya teduh, katur katanya indah, perilakunya masya Allah dahsyat. Jadi nikmat adem. Maka ketemu itu kita pengen meniru. Bapak amalannya apa? Pak Yai, saya minta tanya ke Bapak apa amalannya? Pagi Bapak zikir apa? Sore zikir apa? Kok tenang sekali, tahajudnya di waktu apa? Bagaimana tips-tipsnya? Wah, itu dahsyat sekali. Tapi kalau aspek keduniaan, enggak. Faqad tamanna sallallahu alaihi wasallam asy-syahada fi sabilillah azza wa jalla. Dan sesungguhnya Rasulullah itu menginginkan
tamanna yaitu berharap untuk meninggal syahadah secara syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ini pada level yang pertama. Wala tanajashu, dan janganlah kalian tanajashu, tanajush, saling tanajush. Dibilang apa? La yanjush ba'dukum ala ba'din bi an yazida fil mabi' la lirubatin fi bal yakhtakhir. Ini ada namanya jual beli najash. Nah, saya kira saya nanti akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Ini karena ini di muamalah ya, di muamalah. Saya kira untuk sekarang kita berhentikan dulu lah sampai di sini. Nanti coba kita lihat keterangan dari Syekh Utsaimin. Masih ada waktu sedikit, 2 menit, habis itu kita selesaikan. Ini dari kitabnya Syarah Arba'in Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Saleh Ibni Utsaimin. Coba kita lihat ya. Yang lahasad aja, dengan kata-kata lahasad, janganlah engkau berlaku hasud ini. Wa qawluhu la hasad la tahasadu, la yahsudu ba'dukum ba'dha, jangan berlaku hasud di antara orang lain. Wa ma huwal hasad, disebutkan apa itu hasad. Qala ba'du ahli ilmi, berkata di antara beberapa ahli ilmi, al hasadu tamanna zawalatu ni'matillahi azza wa jalla 'alal ghair, yaitu berangan-angan hilangnya, lenyapnya nikmat Allah kepada orang lain. Sawan kanat an-ni'mah malan au jahan au ilman au ghairahu, yaitu baik level nikmat tersebut adalah harta atau jahan atau posisi level derajat tertentu, au ilman secara pengetahuan, wa ghairu dzalika, dan yang lain-lainnya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata siapa Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasadu karahatu man amallahu bihi 'alal ghairi wa in lam yatamanna zawalu, yaitu karahatu, benci apa yang Allah SWT nikmatkan kepada orang tertentu, alal ghairi, kepada orang lain, wa in lam yatamanna zawalu, biarpun dia belum tamanna, belum berharap untuk hilang. Wa minal ma'lumi anna man la wa minal ma'lumi anna man lazama al-karahata an yatamanna zawalahu, lakin kalam Syekh rahimahullah adaqtu wa mujarradu ma taqrihu anna Allah an'ama ala hadzal rajul bi ni'matin fa anta hasidun, dan kau hasud. Ini disebutkan seperti itu. Nah, ini yang pendek keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Saya kira cukup dulu untuk perkara hasud ini. Kita buka tanya jawab kepada bapak-bapak sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya. Di sini hadir Pak Syuaib, ada Pak Dedi, ada Pak Irawan. Assalamualaikum Pak Irawan, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak, insyaallah. Alhamdulillah. Pak Dar juga ada. Alhamdulillah. Oke, ini ada Pak Dar ya, Pak Dar. Ini Pak Dar, Assalamualaikum Pak Dar. Ini sudah mau hujan di sini. Ada Pak Bambang, insyaallah. Hujan. Alhamdulillah. Di sini alhamdulillah. Silakan kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Didi juga, ada Pak Rustam yang sudah bergabung di awal tadi. Monggo silakan, Bapak-bapak. Ustadz, saya mau bertanya. Silakan Pak Soen. Tadi secara selintas disinggung bahwa sifat hasad itu merupakan natural ataupun sesuatu yang dominan di dalam manusia. Apakah ada nasihat Rasulullah terkait bagaimana mengatasi hal tersebut supaya sifat tersebut bisa hilang atau terkalahkan? Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Nah, terima kasih pertanyaannya Pak Shoaib terkait tentang hasud ini ya. Nah, tadi gini, kita lihat keterangannya dulu dari dari Imam Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini disebutkannya. Nah, ini tadi. Nah, ini dia. Ini kan memang disebutkan oleh beliau, wa in rakaza fit tab'il bashari id al-insanu bi tab'ihi yawaddu alla yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in min al-fada'il yaksim ahlau ila aqsamin. Jadi secara alamiah atau tabi'ah manusia itu dibilangnya punya satu sikap, punya satu sifat di mana orang lain itu tidak boleh melebihinya. Nah, itu kan tabi'ah. Nah, kalau secara eksplisit dari Rasulullah, wallahu a'lam, saya belum menemukannya. Bisa jadi ada,
tapi saya pribadi belum mengetahuinya. Nanti coba kita cari keterangan-keterangan dari ulama mana cara-cara untuk bukan melenyapkan. Kalau melenyapkan tidak bisa. Jadi ini sudah tobiah. Jadi tobiah itu memang Allah letakkan pada diri. Contoh misalkan, tobiah manusia itu ya do'ifa. Do'ifa itu lemah. Jadi kita lemah. Lemah itu artinya kadang-kadang ada keluh kesahnya. Nah, tapi kita harus memerangi keluh kesah itu. Misalkan ya, ada satu musibah dalam diri kita, ada kecelakaan dan sebagainya, itu ada keluh kesahnya. Tapi keluh kesah ini jangan sampai dikeluarkan. Maka ada dalam hati ini memang ada keluh kesah itu, tapi tetap selalu dalam posisi kita memerangi apa yang ada dalam hati ini untuk tidak sampai keluar. Makanya disebutkan tadi, kok sampai perkataan, sampai kepada perbuatan itu jelas berdosa. Tapi kalau dalam hati bagaimana? Nah, ini yang disebut dengan manajemen kolbu. Nah, kalau secara eksplisit dari Rasulullah, saya pribadi belum menemukan. Tapi kalau ulama-ulama menerangkan dalam kitab-kitab akhlak, misalkan itu banyak sekali. Kitab-kitab akhlak tentang bagaimana untuk meredam hasud ini. Itu banyak diterangkan oleh ulama. Tapi saya pribadi belum mendapatkan secara jelas bagaimana cara meredamnya dari Rasulullah sendiri. Tapi kalau dari ulama-ulama, banyak sekali. Contoh misalkan apa? Selalu memposisikan diri kita bahwasanya Allah SWT memberikan nikmat itu sesuai dengan kadar masing-masing. Jadi kadar kita mendapatkan nikmat itu sudah dikasihkan secara saklek. Makanya rizki itu tidak mungkin tertukar. Sama seperti ada yang bilang kalau yang belum nikah itu ya jodoh nggak pernah tertukar. Ya jelas sama seperti kita meninggal tapi dapat tertukar. Makanya kalau punya pikiran seperti itu, maka hasud perlahan sudah mulai untuk digerus. Jadi kita tidak memikirkan lo kok orang lain menjadi lebih tinggi ya? Ya tentunya karena dengan usaha-usaha, dengan doa-doa dan sebagainya. Maka kita tidak menjadi orang yang hasud kepada orang lain. Nah itu diantara beberapa contoh. Artinya Pak, meletakkan diri kita pada kadar kehambaan kita kepada Allah SWT dan orang lain memang punya keutamaan yang lebih diantara kita. Jadi secara tobiah kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya normal saja berlaku sebagai manusiawi dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu keterangan-keterangannya. Nanti kita coba akan lihat apakah ada keterangan dari hadis Rasul nanti terkait tentang bagaimana cara meredam sikap-sikap hasud ini. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya kira seperti itu. Nah, Pak Soeb lagi ada hajat kayaknya karena udah mulai hujan kita. Di Bogor Baru hujan nggak Pak ini? Hujan. Alhamdulillah. Udah lama nggak hujan, sekarang hujan. Insyaallah berkah. Allahumma shayban nafi'ah. Insyaallah. Baik, Bapak-bapak, apakah ada yang ditanyakan? Oke. Baik. Kalau tidak ada ditanyakan, kita lanjut lagi kepada keterangan hadis. Yang sekarang tanah Joshua ini tanah Joshua. Tapi kayaknya nanti nggak selesai ya, kita selesaikan nggak apa-apa. Artinya sesampainya saja. Oke. Kita lihat dari keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di posisi tanajashu. Tanajashu. La yanjushu ba'dukum ala ba'din. Bian yazida fil babi la lirugbatin fihi bal yakhda' ghairahu. Nah, ini gini. Ada satu praktek transaksi jual beli namanya bai' najash. Bai' najash ini kalau kita terjemahkan secara bahasa dari kemodernan itu namanya fake demand. Demand palsu, permintaan palsu. Maksudnya apa? Dia berlaku curang, seakan-akan dagangannya itu laku keras, atau seakan-akan dagangannya itu dibeli oleh banyak orang, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Nah, ini maksudnya di situ. Nah, contoh misalkan ya, najashat as-sayyidu ida asarathu ka'anna najis yasiru kasatas zaman binajashihi. Sesungguhnya orang yang berlaku najas ini dia mendapatkan upah, mendapatkan kelebihan
dari harga yang dia dapatkan dari perlakuan najas dia. Wa haramun ijma'an 'alal 'alim bin nahyi. Dan ini haram secara ijma' dari para pakar-pakar ilmu bin nahyi dengan larangannya. Sawa'd akana bimuwata'atil ba'i' amla. Biarpun dengan cara muwatahnya atau diamnya seorang ba'i' penjual atau tidak. Li'annahu ghasya wa khada'a. Sesungguhnya dia telah berlaku ghasyun. Wa li'annahu ghasyun. Ghasyun itu berlaku ghish, berlaku dusta, berlaku curang. Khada'un dan juga penipuan. Wahuma muharraman, dan keduanya perkara haram. Nah, nanti saya kira cukup karena sudah masuk ke Isya ya. Ada satu hadis, man ghasyana atau fi riwayatin man ghasya falaysa minna. Barang siapa berlaku ghish, berlaku curang, berlaku khid'ah, penipuan di antara kita, falaysa minna, bukan di antara kami, bukan dari kelompok kami. Waliannahu tarkun nasi al-wajib. Sesungguhnya dia meninggalkan yaitu nasihat yang wajib. Nah, saya kira cukup. Nanti kita terangkan contoh-contoh yang kontemporer. Baik najas yang kontemporer itu seperti apa? Saya kira seperti itu. Ini sudah masuk ke Isya. Kita tutup bersama-sama dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan yang sempurna, keluarga yang sehat, rezeki yang lancar, dan juga kita menjadikan orang-orang yang sabar dari wabah ini, dan semoga Allah SWT cabut wabah ini dengan segera, dan negeri ini tentram baik dan baldatun thayyibatan rabbun ghafur. Saya kira cukup. Aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.